Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPD El Shaddai Magelang. Sebelum kita memasuki peristirahatan kita pada saat malam hari ini, kembali kita akan diisi oleh renungan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini ialah sikap di tengah kegelisahan, yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-6a. Mazmur pasal yang ke-42, ayatnya yang ke-6 bagian A. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bersama-sama mempelajari dari Mazmur pasalnya yang ke-42 ini. Mazmur pasal yang ke-42 ini berbicara tentang kehidupan manusia yang dirundung berbagai masalah. Pemuji dari Bani Korah yang pada waktu itu berada di dalam pembuangan Babel, ia harus hidup di negeri asing dan harus menyembah berhala. Sedangkan ia tidak dapat beribadah kepada Tuhannya seperti yang biasa dia lakukan. Lalu ditambah dengan orang-orang Babel yang memperlakukan orang Israel seakan-akan Allah Israel tidak mampu menolong setiap kehidupan mereka. Keadaan inilah yang membuat pemazmur menjadi merasa tertekan dan gelisah. Keadaan-keadaan inilah merupakan yang menjadi keadaan-keadaan sulit, keadaan-keadaan yang sukar bagi pemazmur yang harus dia rasakan. Sehingga kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-42, ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-12, bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-43 ayat yang ke-5, pemazmur berseru, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, Mazmur pasal yang ke-42 ini kemungkinan ditulis oleh Raja Daud. Karena Mazmur 42 ini sangat-sangat mirip isinya dengan Mazmur pasal yang ke-63. Dan kita tahu bersama bagaimana kehidupan Raja Daud. Raja Daud ini merupakan pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Namun bukan berarti kehidupan Raja Daud ini terbebas dari masalah. Bukan berarti kehidupan Raja Daud ini terhindar dari masalah. Raja Daud pun Tuhan izinkan mengalami setiap pergumulan-pergumulan, setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Dan di dalam pergumulannya Raja Daud berkata, kita melihat dalam Mazmur 42 ayat yang keempat, dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Di dalam pergumulannya Daud pun merasa gelisah. Dia pun merasa sulit, dia pun merasa sedih. Dikatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Dari sini kita melihat setiap kita umat manusia tentunya kita memiliki permasalahan. Tentunya kita memiliki pergumulan. Dan pergumulan yang kita miliki pribadi lepas pribadi berbeda-beda. Namun di saat kita menghadapi masalah, kita sebagai umat manusia memiliki dua sikap yang berbeda. Yang pertama yaitu semakin dekat dengan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami masalah, manusia mengalami masalah, sikap yang pertama semakin dekat dengan Tuhan. Manusia dalam pergumulannya semakin rindu mencari Tuhan karena dia sadar Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan di dalam kehidupannya. Lalu ada juga sikap yang kedua, yaitu semakin jauh dari Tuhan. Masalah persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, dia merasa tidak mampu, dia merasa putus asa dan akhirnya dia jauh daripada Tuhan, bahkan bisa saja dia meninggalkan Tuhan. Dan kita belajar di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ini, kita melihat bersama-sama bagaimana sikap pemazmur di dalam menghadapi keadaan-keadaan sulit, keadaan-keadaan sukar yang dia alami. Kita akan belajar bersama-sama. Sikap pemazmur yang pertama terdapat di dalam Mazmur 42 ayatnya yang kedua. Dikatakan firman Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Yang pertama, sikap yang dimiliki pemazmur
ialah ia memiliki jiwa yang merindukan Allah atau haus kepada Allah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merindukan berarti sangat menginginkan dan mengharapkan, hendak untuk bertemu. Di dalam bahasa Inggris menggunakan kata need yang artinya membutuhkan. Pemazmur menggambarkan kerinduan dirinya di dalam ayat yang kedua itu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Mengapa dia menggambarkan dirinya seperti rusa? Rusa ialah hewan yang sangat membutuhkan air. Ketika rusa kekurangan air, maka rusa akan mengeluarkan bau yang sangat tajam dan menjadi indikator keberadaannya yang bisa diketahui oleh pemangsanya. Dan ketika rusa ingin pergi untuk menemukan sumber mata air, maka rusa harus bersiap menghadapi bahaya serangan binatang buas. Namun rasa hausnya ini mengalahkan setiap ketakutannya. Dan ini menunjukkan bahwa rusa sangat-sangat membutuhkan air, sehingga apapun yang akan dia alami, apapun yang akan dia hadapi, dia tidak takut. Karena apa? Karena dia mencari apa yang menjadi kebutuhannya. Dia mencari air. Dan di dalam Mazmur 42 ayat yang kedua ini dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kata sungai dalam ayat ini di dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata alfik yang berarti aliran air. Jadi sungai yang dimaksud di sini bukanlah sungai mati, tetapi sungai yang mengalir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37, Yesus katakan ketika kita haus, marilah kita datang kepada Tuhan. Dikatakan juga dalam ayat yang ke-38, dan ketika kita percaya dan hidup di dalam Dia, dalam hati kita ini akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan di sini kita melihat air itu, air hidup itu ialah Yesus. Yesuslah yang mampu memuaskan setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-14 dikatakan ketika kita meminum air dari Dia, kita tidak akan haus lagi. Artinya Yesuslah yang mampu memberikan kepuasan di dalam setiap kehidupan kita. Yesuslah yang menjadi kebutuhan utama di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana pemazmur menggambarkan dirinya seperti rusa yang merindukan air, karena airlah yang menjadi kebutuhan bagi rusa. Begitu juga kehidupannya sangat-sangat butuh Tuhan. Bahkan di dalam pribadi saya dan saudara, saya yakin dan percaya Allah lah yang menjadi kebutuhan terbesar di dalam setiap kehidupan kita. Allah lah yang kita butuhkan di tengah-tengah keadaan kita, kegelisahan kita, kekhawatiran dalam diri kita. Sungguh kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan sebagai sumber pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Hanya Dialah yang mampu memuaskan setiap kehidupan kita. Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah datang kepadaku setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Hanya di dalam Dia kita dipuaskan, hanya di dalam Dia kita memperoleh kelegaan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami saat-saat ini. Inilah sikap pemazmur yang pertama. Dia memiliki jiwa yang merindukan dan haus akan Allah. Lalu kita bersama-sama melihat sikap pemazmur yang kedua, yaitu di dalam ayat yang ke-6, Mazmur 42 ayat yang ke-6, 12 dan 43, Mazmur 43 ayat yang ke-5 bagian B. Dikatakan demikian, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berharap kepada Allah berarti hidup bergantung kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bagaimana kehidupan Raja Daud.
Bagaimana Raja Daud ini selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ada beberapa kali dalam Alkitab dia selalu bertanya kepada Tuhan dalam setiap apapun yang dia kerjakan. Dia selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Karena dia tahu kepada siapa dia menaruh harapannya. Tuhanlah yang menjadi sumber utama yang mampu menolong setiap kehidupan dia. Dan kita percaya seperti di dalam Roma 5 ayat yang kelima, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dan seperti yang sikap yang dimiliki oleh pemazmur, seperti inilah juga sikap yang harus dimiliki setiap kehidupan kita. Berharaplah kepada Tuhan di tengah-tengah apapun yang kita alami, bahkan di tengah-tengah kegelisahan kita. Berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Manusia, bahkan dunia sungguh tidak mampu memberikan pertolongan. Pertolongan kita dapat hanya di dalam Tuhan. Dan saya yakin percaya ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Roma 5 ayat yang kelima, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap kehidupan kita. Allah di mana yang menjadi pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Allah yang mampu memberikan pertolongan kita tepat pada waktunya. Itulah sebabnya berharaplah kepada Tuhan. Dan kedua sikap inilah yang dimiliki pemazmur. Jiwa yang merindukan Allah, jiwa yang selalu berharap kepada Allah. Ini menunjukkan sikap yang benar, bahwa dia semakin dekat dengan Tuhan di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupannya. Dan sikap inilah yang juga harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Ketika mungkin Tuhan izinkan kita mengalami keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang sukar, yang membuat kita merasa tertekan dan gelisah. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan, miliki jiwa yang merindukan Allah, selalu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan jadikan masalah kita sebagai alasan kita untuk jauh dari Tuhan. Tetapi biarlah masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita menjadikan kita untuk kita semakin rindu kepada Tuhan dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Allah yang menjadi sumber pertolongan, mampu menolong setiap kehidupan kita. Sikap yang benar kepada Allah adalah penangkal dari setiap kegelisahan kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini, biar firman Tuhan pada saat malam hari ini menguatkan setiap kehidupan kita. Biar kita terus memiliki kerinduan kepada Allah. Allah yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dan kita selalu menaruh harap kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini, kita akan tutup bersama-sama di dalam doa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur punya Allah yang menjadi sumber pertolongan di dalam setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah keadaan yang mungkin kami alami, keadaan-keadaan berat, keadaan-keadaan sukar yang membuat kami gelisah, yang membuat kami takut. Kami mau datang kepada Tuhan dan menaruh harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap kehidupan kami. Dan kami akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami akan beristirahat, Engkaulah Allah yang menyertai setiap peristirahatan kami. Bangunkan kami pada pagi hari dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan untuk kami terus mengiring akan Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.